Oke, halo semuanya, selamat malam, selamat datang di kelasnya Kak Nadia. Tapi sebelum aku buka, izinkan aku untuk mengganti latar aku dulu, biar... Oke, sudah. Oke, jadi selamat datang di kelasnya Kak Nadia. Apa sih gitu ya untuk tema kelas hari ini? Tema kelas hari ini adalah how to get clients from social media gitu. Jadi ntar Kak Nadia bakal jelasin gitu ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu lebih dalam, jangan kemana-mana dan ikutin terus kelasnya sampai akhir kayak gitu. Karena ntar di akhir kelas kita itu akan ada session Q&A, jadi teman-teman bisa banget tanya pertanyaan-pertanyaan yang pengen ditanyakan ke Kanadia kayak gitu. Tapi sebelum kita masuk kelas yang Kanadia, aku mau nge-share, aku mau jelasin dulu sedikit tentang Mazing dan juga Mazing Academy. Nah, sambil aku ngejelasin tentang Mazing Academy dan juga Mazing, teman-teman boleh banget bantu-bantu komen di kolom chat, asal teman-teman dari mana, biar ntar mungkin kalau teman-teman ada yang sedomisili gitu, teman-teman bisa bikin Mazing community-nya di kotanya masing-masing, kayak gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, jadi aku mau jelasin apa sih gitu ya Mazing Academy. Jadi singkatnya untuk Mazing Academy sendiri, untuk teman-teman yang udah sering ikut pasti udah tahu banget kalau Amazing Academy ini merupakan workshop, webinar, juga course yang bakal ningkatin skill teman-teman nih, khususnya ke bidang-bidang yang teman-teman emang minatin gitu. Nah, untuk kelas kita sendiri itu, teman-teman bisa banget lihat di IG-nya Amazing untuk jadwal-jadwalnya, karena di sana ada jadwal kelas tiap hari, dan itu bisa diakses secara gratis ataupun berbayar. Oke, selanjutnya untuk aplikasi Mazing sendiri itu apa sih gitu ya. Jadi teman-teman yang belum download Mazing harus banget download dulu Mazing-nya. Karena Mazing ini merupakan aplikasi berbasis Android juga iOS yang gratis dan berfungsi untuk membuat landing page, single page yang nantinya bisa diintegrasikan ke link-link yang lain gitu ya. Mungkin teman-teman ingin mengintegrasikannya ke YouTube atau ke Spotify, itu bisa banget. Oke, ntar itu kalau teman-teman punya akun Mazing, tampilannya akan seperti ini, seperti yang ada di layar. Dan ini tuh bisa di-custom teman-teman. Jadi ini mungkin layarnya ingin foto teman-teman atau karya teman-teman, itu bisa banget. Untuk logo-logonya pun bisa di-custom gitu ya, jadi nggak monoton kayak gini aja. Nah, selain itu, kelebihan kita juga kita ada fitur analitik. Nah, apa sih analitik gitu ya? Analitik ini, ntar teman-teman bisa tahu nih, berapa sih yang udah ngeklik link teman-teman, kayak gitu. Kalau teman-teman lagi butuh survei gitu, atau butuh jawaban orang lain, teman-teman bisa banget gunain fitur form, karena di fitur form ini, ntar teman-teman bakal tinggal masukin pertanyaan aja, dan orang-orang itu udah bisa mengisi kayak gitu ya. Terus kita juga ada fitur URL shortener dan fitur-fitur lainnya yang bisa dioptimalisasikan tentunya. Oke, selanjutnya aku mau jelasin untuk kelas hari ini itu tidak ada absensi. Jadi buat teman-teman yang bertanya, Kak, link absensinya mana gitu, itu nggak ada ya teman-teman. Kita nggak ada link absensi. Jadi kita hanya ada pembelian sertifikat. Ini buat teman-teman yang mau aja. Jadi kebetulan untuk kelas Kanadia ini, ntar kalau teman-teman beli sertifikatnya seharga 15.000, teman-teman bakal dapetin sertifikat seperti ini, dan tanda tangannya tentunya tanda tangan Kanadia juga. Nggak hanya sertifikat, teman-teman pun bakal dapetin Mazing Premium gitu ya. Dan yang ngebedain apa sih gitu, user premium dan user basic gitu ya. Mungkin untuk user premium, ntar bakal ada logo verified di akunnya, juga bisa mengakses fitur-fitur lain seperti digital product kayak gitu. Nah, jadi sekali lagi ntar aku bakal bantu share di kolom chat untuk link sertifikat gitu ya. Dan untuk sertifikatnya ini biasanya keluarnya di 7 hari teman-teman, jadi tolong ditunggu karena ntar itu akan dikirimkan secara bertahap. Oke, selanjutnya mungkin ini sebagai penutup dari aku, karena kita akan masuk kelas Kanadia gitu ya. Jadi ini beberapa konten creator yang pakai link Mazing, pakai akun Mazing di link in bio-nya teman-teman. Ada Kak Fauzia Hanum, ada Kak Cintia Purida, ada Kak Wasta Kencana Aji, ada aku, dan juga pastinya ada Kanadia Nur kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang belum download
aplikasi Mazing. Aku harap teman-teman setelah kelas ini bakal download aplikasinya, dan juga kalau teman-teman pengen cobain fitur premiumnya, teman-teman bisa beli sertifikatnya yang ntar bakal ditandatanganin sama Kak Nadia Nur. Oke, mungkin kalau dari aku itu aja tanpa berlama-lama. Kak Nadia, apakah sudah siap? Sudah siap. Oke, mungkin biar teman-teman langsung dapat materinya gitu ya Kak ya, karena waktu kita terbatas banget, jadi aku serahkan kelasnya ke Kakak langsung ya Kak. Oke, boleh. Ini aku tinggal share screen aja ya. Share screen aja. Hai teman-teman, udah kelihatan ya screen dari aku? Sudah Kak, aman. Oke. Halo semuanya. Ternyata banyak ya yang ikut. Agak kaget juga, aku kira ya udah yang ikut itu aja. Jadi halo semua, halo semua lagi. Kenalin, aku Nadia Nur. Instagramnya nadia.nur. Aku seorang ilustrator, juga seorang graphic designer. Kebetulan sekarang full time bekerja menjadi karyawan di tirto.id. Kalau misalnya teman-teman tahu, membuat infografik di sana. Lalu aku juga seorang ibu dari satu anak kecil, dan juga sekarang lagi menekuni menjadi KOL ya, karena biar nggak ketinggalan zaman gitu, jadi perlu keep up dan menjadi influencer newbie gitu. Nah, untuk background kuliah aku sendiri, aku lulusan dari arsitektur interior di Universitas Indonesia. Tahunnya nggak usah ditanya, mungkin udah agak tua, nggak tua-tua banget sih sebenarnya. Nah, teman-teman kan mungkin di sini udah sering ya ikut kelas dari Mazing sendiri, udah banyak sekali ilustrator dan artis yang menyediakan kelas soal ilustrasi, dasar-dasar menggambar, dasar-dasar desain dan lainnya. Nah, sekarang aku di sini mau ngomongin soal cuan ya, alias bagaimana sih caranya mempromosikan diri sendiri di personal sosial media. Oh ya, nah sebelumnya kenapa nih aku bisa pede banget ngebawain ini? Hal pertama yang teman-teman perlu tahu, kalau misalnya aku ini enggak punya portfolio online terupdate seperti di Behance atau di Kreavi. Alasan simpelnya adalah aku agak males dan selalu lupa gitu untuk update. Sedangkan sosial media itu kan sehari-hari kita bangun tidur buka sosial media, mau mandi buka sosial media dulu, mau makan sambil buka scroll-scroll sosmed, itu tuh gampang sekali dan sangat handy ya. Jadi aku punya pemikiran kenapa nggak sesuatu yang praktis ini kita gunakan sebagai ajang promosi diri sendiri gitu. Untuk aku pribadi sebagai ilustrator dan sebagai desainer, aku mengerjakan banyak hal. Jadi kalau dibilang gaya ilustrasimu tuh gaya apa sih? Kamu tuh ilustrator apa sih? Aku ilustrator palu gada gitu, apa lugu ada gitu. Jadi aku punya project sebelumnya udah ngerjain mural, juga fashion atau art installation, ngerjain brand juga pernah, komik dan editorial illustration juga ada, hal-hal yang berkaitan dengan publishing, cover buku, isi buku, picture book, children's book itu juga sudah pernah aku kerjakan. Ada juga digital doodle untuk promosi marketing buat brand, ngebantuin brand UMKM gitu, dan juga karya seni sendiri sebagai artwork gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kok bisa sih ngedapetin klien dari sosial media? Ya, nggak tahu kok nanya saya. Nggak ada yang bercanda. Jadi di sini aku mau nyobain beberapa step yang aku lakukan selama ini. Jadi kurang lebih aku sudah menekuni untuk memperkuat diriku di sosial media itu sekitar
berapa tahun ya, kurang lebih mau hampir 10 tahun gitu. Walaupun teman-teman bisa lihat sendiri, bisa cek sendiri akunku, sebenarnya bukan akun yang besar-besar banget ya, bukan akun yang punya jutaan followers, punya akun yang likes-nya banyak sampai jutaan, enggak, kayak kecil. Cuman alhamdulillahnya klien-klien ini bisa datang dan mengunjungi diriku lewat sosial media. Nah, nomor pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah, apalagi sebagai ilustrator dan kebetulan baru mau memulai menggambar, baru mau memulai menjuruskan dirinya ke arah mana nih gitu. Teman-teman perlu nanya berkali-kali ke diri teman-teman sendiri, mau jadi apakah aku? Gitu. Apakah mau jadi ilustrator? Ilustrator pun ada banyak ininya ya, banyak jenisnya ya. Ada yang jadi artis atau fokus ngerjain children book atau ngerjain aset, personal commission juga bisa. Teman-teman pasti udah sering lihat ya soal personal commission tuh. Terus apakah mau fokus jadi graphic designer? Bisa juga, mungkin ngerjain poster, digital imaging dan lainnya. Atau mau jadi keduanya? Bisa juga. Ada bisa ngerjain editorial, bisa ngerjain book cover juga yang berhubungan dengan desain dan ilustrasi. Ngerjain infografik juga ada, bikin komik bisa. Nah, pokoknya teman-teman perlu tahu kesukaan teman-teman apa, menggambar apa ya. Kamu tuh lebih nyaman mengerjakan karya sebanyak apa dan karya apa gitu ya. Jadi perlu diluruskan juga minatnya dari awal, kamu punya mindset. Walaupun aku nggak bilang kita harus menutup kemungkinan untuk bereksplorasi, enggak. Tapi untuk membangun personal branding awal tuh kalian harus tahu tujuan kalian tuh mau menjadi ilustrator yang seperti apa. Nah, ini tahun 2017 saat awal-awal karirku ya. Jadi aku dengan percaya diri bilang di cover portfolio, kebetulan ini cover portfolioku yang pertama, aku bilang, "Aku bisa menjadi apapun yang kamu mau." Terdengar sangat skeptis sebenarnya, kayak, "Kok, kamu bilangnya harus mengkhususkan diri, cuman kamu bilangnya anything you want, kamu bisa kerjain." Nah, sebenarnya itu adalah caraku sendiri untuk menemukan jalur ilustrasiku. Jadi teman-teman, aku adalah orang yang nggak bisa diem, alias terus pengen eksperimen dengan berbagai banyak medium. Jadi aku memposisikan diriku sendiri sebagai artis slash ilustrator slash graphic designer yang jack of all trades gitu ya. Aku mau mencoba berbagai macam medium. Jadi dari awal aku sudah mengkhususkan itu gitu. Kamu mau apa, aku bisa kerjain selagi aku bisa. Nah, terus, nah untuk sosial media teman-teman sendiri, selain dari karya yang udah kita khususkan nih ya, udah kita pikirkan dengan matang-matang, dengan baik, kita mau gambar apa. Nah, teman-teman juga bisa menciptakan persona. Apa sih persona? Itu image yang muncul di sosial media teman-teman sendiri. Nah, persona ini mungkin teman-teman mau terlihat cool, mau terlihat lucu, mau terlihat imut, itu bisa banget dibentuk lewat gaya caption, lewat karyanya sendiri, lewat interaksi teman-teman ke audiens atau followers atau orang-orang yang menikmati karya walaupun nggak nge-follow juga ya. Jadi pastikan itu konsisten dan terus dijaga. Tapi saranku adalah menjadi diri sendiri itu lebih enak ya, biar nggak out of karakter juga. Nanti misalnya kamu menciptakan persona emo gitu, persona yang cool, yang dingin, ternyata kamu orangnya cengengesan, hahaha gitu. Terus ternyata kamu out of karakter, mungkin orang-orang jadi kayak bingung, ini siapa ya gitu. Terus ada berbagai alat yang bisa kamu gunakan saat menciptakan persona ini ya. Bisa mood board. Mood board ini mungkin teman-teman udah nggak asing ya lah ya, sebagai ilustrator ataupun desainer. Teman-teman bisa sejajarkan referensi yang ingin teman-teman gunakan dalam karya.
gimana caranya karya-karya yang akan teman-teman buat itu bisa selaras dan punya arah sesuai referensi yang teman-teman suka. Terus juga ada notes. Nah, ini notes ini bisa digunakan sebagai misalnya kamu ngetik caption apa, kamu kumpulin di dalam satu notes. Nah, itu akan merekap gaya-gaya tulisan yang kita keluarkan sehingga ketika kita baca ulang, ketika kita membuat caption yang paling baru lagi, identitas kita akan semakin kuat menjadi persona yang ingin kita bawakan. Tuh. Terus folder juga untuk ngumpul-ngumpulin file-file ini sebenarnya ya. Nah, nomor 2, ketika semuanya sudah matang, semua sudah terkoleksi dengan baik, saatnya kita menebar benih kita dan membawa personal kita ke mana-mana gitu ya. Teman-teman bisa upload gambar terus, bisa juga upload karya, upload progres, itu pokoknya semuanya teman-teman update sesuai dengan persona yang udah teman-teman bikin ya. Terus pokoknya teman-teman harus membawa diri teman-teman kemanapun jempol kalian pergi. Nah, untuk pembentukan persona ini biasanya kan ada yang memikirkan soal apa aku bikin akun baru aja ya yang khusus gambar atau mungkin mix account aja sama akun personalku gitu ya. Itu tergantung pilihan teman-teman. Sorry ya, aku mau batuk. Udah batuk ya, gatel tenggorokannya. Nah, eh, jadi pro kontranya sebenarnya ada beberapa ya. Dulu tuh tahun awal-awal aku awal berkarya itu sempat heboh tuh soal misahin akun personal dan akun karya. Biasanya beberapa artis memilih untuk memisahkan akun karya mereka dengan akun personal karena dirasa lebih profesional gitu ya. Cuman sekarang nih tahun 2023 nih era influencer tuh udah sangat hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi menurutku soal pemisahan akun ini bisa jadi adalah ide yang udah lawas gitu. Kalian bisa aja mix account dengan memperlihatkan keseharian kalian juga karya-karya kalian kayak gimana gitu. Nah, soal akun baru ini usahanya biasanya lebih ekstra karena kalian harus mulai dari nol, kalian harus woro-woro ke orang-orang kalau misalnya kalian punya akun baru nih untuk karya sendiri, belum lagi ke klien yang dulu udah pernah berhubungan, cuman mereka mau touch up lagi, itu kalian harus woro-woro lagi ke orang-orang itu. Agak lebih repot sebenarnya. Cuman kalau misalnya akunnya sudah besar, mungkin lebih memudahkan kalian ya, karena lebih profesional, looks clean, nggak ada muka selfie kalian atau muka jelek, muka jelek yang sengaja buat diposting gitu di akun personal itu kayak udah nggak ada. Nah, kalau misalnya campur dan ini adalah pilihanku untuk mencampur akun personal dan juga akun profesional, itu rasanya menurutku kayaknya lebih dekat dengan audiens gitu. Audiens bisa tahu kerjaan kita ngapain, keseharian kita ngapain, dan itu bisa jadi nilai plus juga ya. Misalnya kayak ada tawaran dari brand yang tertarik dengan kehidupan korporat kalian karena sering ngeliatin kalian bekerja sebagai karyawan, itu it's okay, itu malah lebih bagus dan menjadi nilai plus. Nah, teman-teman juga bisa lebih kreatif dengan image sebelumnya, kayak gitu. Minusnya adalah kalau dicampur kalian jadi kliennya jadi tahu deh kalau kalian belum ngerjain kerjaan gitu. Itu minusnya ya, Kak. Kadang aku juga punya ketakutan itu. Sekarang aku juga lagi diteror nih sama klien aku, dipantengin terus story-nya gitu. Jadi tergantung teman-teman mau memilih yang mana, senyamannya teman-teman aja. Nah, setelah menebar benih kemana-mana juga punya wadah terhadap personal branding kalian. Nah, yang ketiga, ya mungkin teman-teman udah tahu lah ya, mengutip kata pepatah yaitu konsistensi adalah kuncinya. Dan
fleksibilitas sebenarnya. Fleksibilitas itu gini, misalnya teman-teman tuh udah punya satu karya yang stand out. Kalian memutuskan untuk oke, karena ini masterpiece aku akan menggambar seperti ini terus gitu. Sedangkan tiba-tiba ada klien yang lebih tertarik ke karya teman-teman yang udah lama banget. Nah, itu bisa teman-teman disesuaikan ya dengan gaya gambar sekarang gitu. Karena kita nggak bisa memilih kan klien sukanya yang mana dan referensi klien terhadap karya kita tuh yang mana. Itu adalah kunci biar orang-orang lebih tertarik karena ngelihat kalian yang luwes gitu ya, lebih fleksibel juga. Nah, untuk untuk sosial media sendiri tuh sebenarnya mempunyai algoritma yang berbeda-beda ya tiap platform ya. Misalnya Instagram beda, Twitter beda, TikTok juga beda. Nah, karena kebetulan di kantor nih aku mengerjakan grafik, kebetulan divisinya sosial media gitu. Jadi mungkin agak tahu sedikit trik untuk memperluas audiens gitu di dalam persona sosial media sendiri. Nah, platform pertama Instagram. Nggak asing dong, karena kita tahu kelas ini pun juga dari Instagram gitu ya. Nah, Instagram ini aku bilangnya sebagai pocket photo. Jadi dia adalah portfolio yang kecil gitu dan bisa disebar kemana-mana. Misalnya kalau ditanya gambar kamu kayak gimana sih? Ya kasih aja username. Orang-orang kan akan lebih cenderung lebih suka membuka Instagram gitu dibandingkan kalau kita kirim link ke mana tahu gitu ya, di mana tempat kita nulis foto. Nah, menurutku untuk memakai portfolio berupa link di platform lain di luar sosial media seperti Behance atau Kreavi atau website sendiri, itu perlu perjalanan dari sosial media menuju ke website itu ya. Jadi teman-teman bisa sematkan link itu di bio sosial media kalian. Biar orang yang benar-benar serius ingin merekrut teman-teman tetap bisa melihat full portfolio. Nah, terus dari Instagram sendiri, ini sebenarnya kalau kita lihat ada sekitar 4 fitur sosial media, story, highlight, post, dan reels. Nah, teman-teman pasti udah sering dong ya main kayak gini. Nah, untuk story sendiri, karena sifatnya 24 jam habis ya, dan durasinya terbatas, tapi story ini paling sering dilihat dan paling sering diklik oleh orang-orang ketika pertama kali membuka Instagram. Jadi, jadikan si story ini adalah promotional tools dari karya teman-teman yang sudah di-upload di post. Nah, ini next fitur yaitu postingan. Nah, karena postingan ini algoritma Instagram kan suka berubah-berubah ya. Tiap tahun tuh ada aja perubahannya, ada yang time based, ada yang sesuai likes atau apa. Itu kita nggak bisa meracik rumusnya ya, karena selalu berubah. Dalam 1 tahun ini aja kayaknya udah ada perubahan algoritma Instagram berapa kali gitu. Nah, teman-teman bisa menggunakan si story ini untuk share ulang postingan yang udah teman-teman update. Terus juga sekarang ada kecenderungan orang lebih suka menonton video. Nah, mungkin teman-teman bisa upload juga work in progress-nya lewat Reels atau karyanya berupa video. Jadi kita nggak bisa terpaku-kaku ya sama ini kan karya harus postingan bentuknya, jangan dibikin video, alay dikasih musik-musik gitu. Ya gimana ya zamannya kayak gitu sekarang. Jadi orang-orang lebih engage lebih cepat lewat Reels gitu. Nah, terus juga ada highlight untuk story yang berseri. Nah, ini bisa banget teman-teman jadikan apa ya, sebuah karya lewat story. Jadi kayak teman-teman bisa upload story yang banyak-banyak dan interaksi terhadap audiensnya ada karena dia kan bisa ada fitur Q&A, ada fitur polling. Nah, habis itu teman-teman bisa rekap di highlight. Jadi audiens yang ketinggalan mungkin bisa lihat lagi di story. Menurutku fitur-fitur Instagram ini sangat banyak sekali dibanding
platform lainnya. Dan mungkin sebenarnya sih fiturnya sama ya kurang lebih, cuman yang terlihat banyak digunakan orang dan dimaksimalkan oleh orang maupun brand itu ya di Instagram ini gitu. Jadi teman-teman bisa berkreasi bagaimana cara mempromosikan karya lewat fitur-fitur ini. Nah, juga ada hashtag. Hashtag di Instagram itu ternyata masih berpengaruh banyak loh. Kemarin tuh aku sempat kedapetan kurang lebih sekitar 100 follower cuman ikut dari prom gambar orang dari luar. Orang dari luar bukannya? Iya kalau nggak salah. Aku agak lupa namanya siapa gitu. Walaupun promnya itu sebulan harusnya, tapi aku cuman kedapetan gambar sekitar 5 atau 6 hari. Itu tuh udah bisa dapetin 100 followers doang, padahal aku cuman posting gambar dan kasih hashtag doang gitu, tanpa perlu masang ads atau apa. Nah, teman-teman bisa aktif ngikutin event yang lewat hashtag gitu. Jadi kayak event do this in your style, mungkin teman-teman kan pasti familiar dong ya sama Inktober dan semacamnya. Itu banyak banget orang yang bikin challenge gambar. Nah, itu bisa teman-teman jadikan ajang promosi juga menambah karya. Siapa tahu bagus kan jadi masterpiece gitu. Wah, hebat, nilai plus banget itu. Terus ada juga fitur biodata ya yang teman-teman bisa maksimalkan sebagai kontak. Nah, enaknya di Instagram nih gini, kayak banyak tombol-tombol yang bisa dipencet oleh klien, itu disediakan gitu. Jadi teman-teman harus maksimalkan fitur tombol kontak, terus juga ada link. Nah, kebetulan karena kita bikin dari Mazing ini, nah Mazing bisa menyediakan platform aduh namanya apa ya, aku lupa ya. Pokoknya bisa nge-list deretan link yang banyak yang nggak bisa di-provide oleh Instagram gitu. Jadi kalau teman-teman lihat Magic orang-orang tuh biasanya malah jadi ajang naruh foto gitu di situ. Dan rencananya aku akan melakukan hal itu, tapi masih work in progress gitu. Terus ya, terus ada juga Twitter. Sebentar ya. Nah, sorry ya, aku harus off sebentar dulu, aku kunci pintu dulu. Terus juga ada platform Twitter. Nah, ini mungkin teman-teman ada beberapa yang mungkin masih berkutat di Instagram, ada juga yang udah aktif lagi di Twitter karena Twitter itu udah cukup ramai dan banyak sekali bermacam ragam jenis manusia di Twitter ya, lebih kelihatan gitu ya. Dia adalah platform yang text based, jadi menurutku interaksi teman-teman ke audiens ataupun orang-orang itu lebih dekat ya. Jadi lebih gimana sih, kayak kamu ngepost karya terus ada orang wah bagus ya, nah itu bisa tuh ngobrol sampai panjang banget thread-nya gitu. Itu menurutku Twitter adalah tempat di mana kamu bisa caper ke orang-orang lewat kata-kata. Nah, gitu. Nah, di Twitter ini ada event menarik. Kalau teman-teman belum tahu, ada event namanya hashtag #ArtIDN. Ini buatan oleh para ilustrator juga, yang gunanya biar orang dari luar atau bahkan dari lokal bisa mencari artis-artis yang dari Indonesia siapa aja sih gitu. Biasanya ada beberapa waktu kayak, ayo kita bikin hashtag artis from Indonesia gitu, artis on Twitter atau dan lainnya gitu. Nah itu teman-teman ikut tuh, pokoknya harus ikut tuh semuanya tuh. Biar ketemu siapa atau biar dilirik siapa gitu. Nah contoh tweetnya adalah yang kulakukan di screenshot ini. Gitu. Ya kan teman-teman bisa lihat kayak, halo namaku Nadia, aku ilustrator. Any good you want from Indonesia dan ngeliatin karya terbaik teman-teman. Yang 4 aja sih karena Twitter kan maksimal 4 foto ya untuk dalam satu tweet gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu, perlu rajin-rajin ikut kayak gitu. Terus
yang aku lihat ya, fenomena orang untuk nge-follow orang lain di Twitter itu mungkin lebih nggak tahu malu gitu. Teman-teman kan pasti punya ada stigma tuh kalau di Instagram, ih aku malu nge-follow crush aku nanti ketahuan, ha gitu. Nah kalau di Twitter kayaknya semua orang di-follow gitu, semua orang bisa temenan sama semua orang gitu. Jadi menurutku dia kok unsur berkomunitasnya Twitter tuh sangat bagus sekali, sangat tumbuh, apalagi untuk artis-artis dari Indonesia. Nah soal biodata juga jangan lupa, ini hal yang krusial gitu ya untuk teman-teman yang baru mulai. Kamu perlu ngejelasin siapa sih kamu ngerjain apa gitu. Bisa ditaruh di bio. Jadi orang-orang yang tertarik dengan ilustrasimu bisa langsung tahu gitu. Kamu tuh siapa dan kamu tertarik ngerjain apa dan lain hal. Gitu. Terus yang enaknya dari Twitter adalah banyak sekali loker dari internasional gitu ya. Kamu kerja bareng orang luar, orang bule gitu. Wah, ini banyak banget. Jadi teman-teman perlu caper gitu sama Mas dan Mbak bule di luar sana yang aktif sekali dengan Twitter. Gitu. Banyak banget art director yang nyari artis di sini. Banyak juga brand yang tiba-tiba bikin thread kayak Twitter do your magic kayak gitu. Itu tuh teman-teman caper-caperin aja tuh ke semuanya. Niscaya akan membentuk klien baru ataupun teman-teman yang baru gitu. Nah, ini platform baru sebenarnya ya, baru buatku maksudnya. Platform TikTok ini sebenarnya jujur aku belum pernah dapat klien dari sini. Profil TikTokku juga baru baru aktif belakangan deh gitu. Kayak aku cuman nge-mirror reels yang ada di Instagram dimasukin ke TikTok. Itu juga nggak apa-apa gitu biar kelihatan akun TikTok kalian tuh aktif gitu ya. Nah, algoritmanya TikTok setauku yaitu harus konsisten, itu harus banget konsisten. Maaf ya aku batuk. Nggak enak banget batuk, jaga kesehatan ya teman-teman ya. Nah, jadi algoritma TikTok ini harus konsisten dan sangat misterius ya. Kayak nggak tahu ada tuyulnya kali apa gimana. Nah, aku yang orang sosial media sendiri belum pernah belum bisa memecahkan konten mana yang akan masuk FYP gitu. Itu masih sulit banget dipecahkan karena itulah karena ya benar-benar random. Jadi untuk mengatasinya adalah ya kalian update terus di TikTok gitu ya. Rajin-rajin lah bikin TikTok, video progres, video lagi ngerjain, atau video apalah yang berhubungan dengan karya itu. Nah, gimana sih caranya ketiga sosial media ini bisa menjadi tools kalian untuk mendapatkan klien? Sebenarnya ya ini sih ya. Sebuah strategi adalah konsisten di username juga gitu ya. Jadi orang bisa tahu kamu tuh aktif di mana aja dan kenapa kamu perlu menyeragamkan ini semua ya? Karena kita perlu paham biasanya orang pengguna sosmed ataupun potensial klien itu biasanya bolak-balik sosial media itu dengan cepat gitu. Gampang banget mereka tinggal slide ganti platform gitu kan untuk ngecek kita tuh ngerjain apa aja gitu loh. Nah, kita tuh nggak boleh ketinggalan nih. Jadi kita main kejar-kejaran di satu platform. Nah, solusi yang kutawarkan salah satunya itu bikin konten mirroring. Jadi kayak kamu upload semua karya kamu di platform yang kamu punya gitu ya. Pokoknya semuanya ada, kamu kelihatan aktif. Pokoknya semuanya terlihat bergerak gitu ya. Jadi klien bisa ngubungin kamu entah dari Twitter, apa TikTok, apa Instagram gitu. Bisa juga menggunakan link gitu. Kalau di Twitter kan misalnya orang-orang suka nge-share screenshot TikTok gitu, terus nggak ada videonya, mana nih videonya Min, aduh gimana sih nih gitu. Itu bisa dikasih link untuk ngedirect ke platform kalian gitu. Nah, jangan lupa di switch to
pro account atau bisnis account ya, biar teman-teman bisa ngelihat apa, ngelihat insight, ngelihat traffic, seberapa banyak orang yang sudah mengunjungi akun kalian, seberapa banyak orang yang berinteraksi dengan akun kalian, itu harus dilihat. Teman-teman penasaran gimana cara bacanya? Ya, ikut kelas yang bayar ya. Jadi aku disuruh promosi juga dibuat kelas yang bayar ya, oke? Nanti kita bedah gimana cara buka insight dan cara membacanya biar optimal. Ads, ads juga bisa teman-teman gunakan ya. Sebenarnya masang iklan tuh nggak semenyeramkan yang orang-orang tahu gitu. Masang iklan tuh bisa dari cuman 10.000 gitu, bisa dari 5.000 bahkan ya. Tergantung seberapa besar, seberapa luas, seberapa banyak audiens yang ingin teman-teman raih gitu untuk melihat akun teman-teman gitu. Jadi buat cara memasang ads ini ya di kelas berbayar gitu deh ya. Nah, terus ketika teman-teman sudah melakukan hal ini semua, teman-teman ada baiknya juga melakukan pemetaan ya terhadap yang namanya circle of friends. Nah, ini teman-teman bisa lihat siapa aja sih yang udah berhasil mengunjungi akunku gitu. Nah, circle pertama adalah dialah sobatku alias keluarga, teman dekat, teman kantor, teman sekolah, mantan, gebetan ya. Itulah yang teman-teman juga berinteraksi lewat offline gitu ya. Terus juga circle di luarnya adalah biasanya dia kan sobatnya sobatku gitu. Oh si Nadia Nur itu ya yang temennya si Anu gitu. Itu kalian udah mencapai ke circle kedua di mana kalian tidak tahu orang itu siapa atau coba mengetahui informasi sedikit dari orang itu siapa yang mengetahui aku gitu. Nah, circle kedua. Nah, circle ketiga ini sudah jauh sekali jaraknya. Kira-kira siang Kak, saya mau jadi sobatmu gitu. Alias ini potensial klien atau mungkin teman-teman baru yang ketemu dari explore, ketemu dari hashtag apa gitu ya. Jadi teman-teman perlu ngelihat nih, udah seberapa jauh sih akun kalian tuh melancong gitu. Udah seberapa jauh akun kalian tuh dibawa kemana-mana oleh circle 1, 2, ataupun 3 gitu. Nah, nah buat potensial klien ini ya sebenarnya aku punya tips yang mungkin tidak bisa berlaku untuk semua orang. Jadi kalau misalnya kalian lagi sebel sama temen gitu ya, atau gedek banget sama temen gitu, kayak nyebelin banget sih dia gitu. Tolong kalau bisa disabar-sabarin gitu, atau akunnya di-mute aja gitu biar kalian gak lihat, tapi tetap temenan. Kenapa? Karena suatu hari nanti siapa tahu dia mau menggunakan jasa kalian gitu. Jadi aku punya cerita sedikit cerita, ada temanku yang aku bahkan tidak pernah berhubungan dengan dia, aku nggak pernah apa ya, bahkan dia tuh jatuhnya mantannya seniorku yang bahkan tidak pernah aku ajak ngobrol. Aku nggak pernah ngajak ngobrol selama kuliah gitu, kayak oh ya aku saling tahu aja dia siapa gitu. Ternyata suatu hari pas aku sudah ngantor dan udah mempunyai nama sebagai Nadia Nur gitu ya. Tiba-tiba dia nawarin project gede banget. Iya, gede banget. Aku bikin mural 19 meter setinggi 6 meter. Di atas plafon gitu muralnya ya. Itu benar-benar kayak, "Hah, kita kan gak deket-deket banget." Kenapa kamu percaya sama aku gitu? Karena dia percaya dengan karyaku sendiri. Karena ada personal branding yang aku perkuat gitu. Kalau misalnya aku tuh bisa ngerjain project sebesar itu. Nah, teman-teman mungkin dari cerita itu perlu ini ya, perlu nggak terlalu personal gitu membawa diri teman-teman dalam akun personal gitu. Kalau bisa perkuatlah karya kalian di dalam akun sosial media gitu. Jadi orang-orang tuh ngelihatnya karya kalian dulu baru kalian, walaupun
sukanya ngepost shit post gitu, ngepost apa kehidupanku sehari-hari, a day in my life, get ready with me gitu ya. Gitu. Jadi sebagai artis mungkin perlu perkuat juga nih identitasnya sebagai artis. Nah, karena kita belum bergelimang harta alias belum tajir melintir sebagai seperti bos-bos di luar sana ya, makanya kita bergelimang karya aja dulu ya. Karena kalau bergelimang karya itu identitasnya juga kuat. Pokoknya tawarkan terus karya yang baru, eksperimental terus, banyak-banyak berkarya, banyak-banyak posting, rekam posting kayak Aldi Taher. Terus itu bisa memperkuat identitas ilustrasi ya. Itu juga selaras dengan persona yang muncul oleh teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman masih mengeluh, ih sepi nih, padahal aku udah bikin kayak kalau dia bilang scam nih scam gitu. Enggak scam sobat, sorry. Itu bukan penipuan ya. Jadi teman-teman harus terus berusaha ya sebagai artis. Namanya artis kan, bukan influencer. Ya udah gambar gitu loh. Itu. Udah deh, begitu aja ya dari bawel-bawel saya. Kayaknya udah cukup panjang. Atau kalau misalnya omongannya terlalu cepat atau misalnya teman-teman mau nanya hal apa yang belum terjawab gitu, monggo silahkan. Oke, balik lagi ke Alma, silahkan. Oke, makasih Kak Nadia. Penjelasannya singkat tapi mudah dimengerti banget gitu ya. Oke, jadi aku izin share screen lagi ya Kak. Aku izin share screen. Oke. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran dan masih pengen belajar gitu ya bareng Kak Nadia, kayak tadi udah di-spill tipis-tipis sama Kak Nadia. Nah, teman-teman bisa banget ikut masterclass-nya Kak Nadia di tanggal 14 Juli jam 19.30 juga jam segini. Nah, untuk temanya itu prepare yourself as a professional illustrator kayak gitu. Nah, untuk harganya itu di 100.000 teman-teman. Tapi kalau teman-teman nge-share kelas hari ini dan nge-tag Nadia juga nge-tag Amazing, teman-teman bakal dapetin diskon 10% gitu. Jadi diskon 10% ini bakal teman-teman dapetin. Jadi teman-teman cuma bayar 90.000 aja. Nah, buat teman-teman yang pengen gitu ya, yang pengen ikutan di kelas Nadia, aku bakal share screen ini dan akan aku hitung hingga 5 gitu ya. Jadi teman-teman boleh banget siap-siap buat nge-screenshot gitu ya. Nah, biar nggak lama masuk ke Q&A-nya, aku hitung sampai 5 ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, semoga teman-teman udah nge-screenshot ya. Kayak door prize. Soalnya biar kita bisa masuk ke Q&A gitu ya, Kak. Oke, kalau dari aku itu aja sih, Kak. Kalau dari Kak Nadia, boleh jawab-jawab pertanyaannya, mungkin langsung dijawab aja ya, Kak. Oke, ini dari yang mana nih akunnya yang Q&A ini ya? Iya Kak, boleh. Mungkin di kolom chat juga ada beberapa. Nah, itu terserah Kakak mana. Oke. Takut banget dong pertanyaan. Oke, aku jawab sebisa mungkin. Jadi mohon maaf ya kalau tidak puas silahkan DM saya aja gitu buat ngobrol. Buat ngobrol ya. Oke, pertanyaan pertama. Dari ini dulu ya. Oh, bisa gini loh. Oke. Menurut kakak perlu nggak sih kita ngikutin pasar? In this case, style aku semi-realism. Tapi aku rasa jadi kurang menjual. Kalau ngomongin gaya, menurutku kamu harus punya satu pegangan. Kamu sukanya bikin gaya seperti apa. Dan satu lagi nih yang so-called ngikutin pasar gitu. Jadi kalau bisa kamu matengin ini dulu dengan banyak-banyak latihan gitu. Kamu kan sukanya semi realism. Ya, cobalah bikin semi realism terus. Dan misalnya ngikutin unsur pasar gitu. Misalnya pasar tuh lagi suka tema-tema cyberpunk gitu ya. Nah, itu bisa tuh dimasukin sedikit aja gitu. Entah misalnya temanya cyberpunk tapi gayanya semi realism. Itu adalah sebuah kreativitas gitu. Jadi mungkin itu juga menguatkan identitas kamu sebagai artis semi realism gitu. Aku sih orangnya sebenarnya cukup
agak nggak pede gitu ya. Awal-awal tuh aku biasanya dikasih referensinya kayak, Kak bisa gambar kayak gini nggak? Dikasih gambarnya realis. Ya nggak bisa lah gitu. Gambar tangan aja gede banget gitu. Pahannya gede gitu. Gitu. Jadi lalu aku adaptasi gitu. Kamu mau realis seperti apa? Sebenarnya tuh dari realis itu apa sih yang ingin kamu dapatkan gitu. Jadi aku suka mengulik klien terus kalau mereka ngasih referensi yang berbeda dengan gayaku sendiri. Nah, setelah karya itu jadi, itu akan meningkatkan khazanah ilustrasiku sendiri gitu. Jadi identitasku akan lebih kuat ke depannya. Mungkin kamu bisa coba kayak gitu. Oke. Terus next, mana ya? Mau tanya, selain jadi artis, juga ambil job digital marketing. Kalau seperti itu, apakah lebih baik akunnya dibedakan atau boleh jadi satu ya? Karena niche-nya kan udah beda. Gimana ya? Nah, aku nggak ngerti nih kalau misalnya kamu portfolio digital marketingnya mau di show up di akunmu sendiri, mungkin bisa misalnya jauh banget gitu kayak aku nggak bisa nih nemu titik temunya di mana nih gambar sama portfolio digital marketing tuh di mana. Ya itu menurutku dipisah aja kalau misalnya lebih mudah dan lebih nyamannya kamu gitu. Soalnya emang nggak semua hal bisa digabungin sih ya soal personality ataupun gaya gambar gitu. Jadi mungkin bisa dicoba dibedakan atau sekali-kali coba selipin satu postingan gambar apakah reaksinya bagus apa enggak. Kalau misalnya oh ternyata sepi nih gitu, lebih menarik yang soal digital marketing ya udah pisahin aja. Gitu. Nih. Bagaimana cara menemukan klien di Twitter? Ini biasanya kalau di Twitter ya, aku biasanya suka menjemput menjemput klien juga gitu dari si itu. Kan banyak akun-akun yang nyariin artis gitu ya. Kadang aku suka caper tuh kayak hey, hey lihat aku dong gitu. Hey, lihat karyaku dong gitu. Lebih banyak sih kayak gitu ya. Cuman penggunaan hashtag di Twitter tuh masih gede banget dampaknya dan juga beberapa keyword yang biasanya orang-orang suka pakai itu kamu pakai juga ya di dalam tweet kamu karena orang kan di Twitter nyarinya sesuai kata ya bukan sesuai gambar gitu jadi mungkin solusinya adalah banyak-banyakin membacot di Twitter gitu gitu ya. Kak, IG-nya apa? Wah, parah banget ini. Ini IG-nya itu loh, ada loh di tadi kan disuruh foto, disuruh screenshot. Nah, lihat itu ya. Oke, oke. Kalau bukan dari background artis selalu dapat job yang benar-benar butuh skill artis. Ini artis seniman ya maksudnya. Aku bacanya seleb terus. Misal bikin murah, murah apa mural nih maksudnya nih. What should we do? Eh, kalau bukan background artis ya itu sebenarnya eh, kuncinya adalah komunikasi sih sama klien gitu. Kamu harus kayak ngasih tahu juga portfolio kamu gitu. Ini loh yang biasa aku kerjakan. Apakah kamu tetap mau ngasih aku job yang kayak gini? Terus kamu perlu kulik juga seperti yang aku bilang kayak apa sih yang kamu suka dari karyaku gitu. Mungkin aku bisa bikinin sesuai request-mu gitu. Terus juga pastikan kamu juga bilang kayak kamu tuh belajar, kamu tuh mungkin baru belajar atau gimana. Jadi klien punya ekspektasi yang sesuai dengan usahamu gitu. Kurang lebih gitu ya. Kak, gimana cara bagi waktunya dengan jadi full time kerja kantoran dengan jadi ilustrator freelance? Cara bagi waktunya adalah dengan tidak tidur ya. Ya, teman-teman, jadi aku tuh pernah masuk di wawancara Vice Indonesia ya. Aku pernah membanggakan diriku sendiri kalau aku cuma tidur 2 sampai 3 jam karena aku punya double job. Hahaha. Ternyata tidak enak. Cepat jompo. Jadi kalau bisa eh ya sebenarnya secara belak-belakan aku bilang kerja kantorannya tuh jangan eh
ya kalau kerja kantoranmu terlalu padat 9 to 5 benar-benar kerja, menurutku sih ilustrator freelance itu jobnya tuh diambilnya dikit-dikit aja, jangan langsung diborong gitu ya. Cari yang periodenya panjang pengerjaannya gitu. Jangan kayak deadline sebulan, deadline 2 minggu, deadline itu, terus kamu ambil semuanya. Wah itu sih tinggal meninggal aja gitu. Jadi ya teman-teman perlu tahulah proporsi selain kerjaan dan freelance, teman-teman harus tahu waktu istirahat, waktu bersantai gitu. Karena kita ngomongin karya gitu, harus mood-nya bagus gitu. Kalau mood-nya jelek, kita kurang istirahat, ya udah daripada banyak duit tapi sakit kan ogah gitu ya. Nah, cara bikin ads-nya di kelas master, tapi untuk ads sendiri di platform apa aja Kak? Sejujurnya aku udah pernah pasang di Instagram doang gitu. Cuman karena aku punya orang dalam ya, jadi aku bisa minta tolong gimana cara pasang ads di Twitter juga. Sekarang kan kalau nggak salah udah bisa ya. Nih Elon Musk nih banyak-banyak nih perubahannya nih jadi bingung deh. Nah, nanti coba kita kupas tuntas ya. Tentu saja kan ada waktu nih beberapa minggu ya buat aku juga cari tahu dulu nih ya soal bikin ads gitu di platform lain. Nah, jadi penasaran ya. Saya juga penasaran sebenarnya saya bikin materi apa. Oke, jangan lupa ya daftar ya. Oke, oke, oke. Nah, yang mau nanya jadi di kolom Q&A aja ya, karena eh, banyak ini ada 20 pertanyaan, kayaknya nggak sempet kalau aku baca yang di chat webinar. Oke, ya. Terus kalau buat yang minta follow back atau ada yang lihat di Instagram, nanti aku belum lihat Instagram soalnya. Oke. Kasih contoh dong Kak, pekerjaan sebagai profesional ilustrator, request dari klien kayak gimana? Oh itu ada di masterclass, nanti kita bedah mulai dari brief sampai kita kirim invoice, aku kasih tahu ya. Nganunya apa formatnya kayak gimana gitu buat teman-teman kebayang gitu. Oke? Bagaimana cara membangun portfolio di sosial media tetapi memiliki dua style? Apakah juga harus mempunyai dua akun yang beda? Nah, ini sebenarnya ngomongin akun tuh aku balik lagi ke kalian, senyamannya kalian aja mau dilihat sebagai satu ilustrator yang sama serba bisa atau seperti dua ilustrator yang satu, wah ini ngerjainnya anime nih, yang satu children illustration, tapi ternyata masih sama gitu. Itu sebebasnya kalian aja. Atau, mungkin pro kontranya ya kalau beda akun ya kalian boosting akunnya jadi lebih susah karena jadi punya dua akun kan. Kalau yang satu akun lebih mudah kalian bawa akun kemana-mana. Cuman mungkin bisa dikasih hashtag misalnya namamu siapa? Anonymous gitu. Anonymous anime atau kalau di karya lain hashtag Anonymous Children Illustration bisa kayak gitu. Jadi orang-orang pas nge-tag hashtagnya udah tersortir gambarmu kayak gimana, gambar yang anime kayak gimana. Nah, Kak, kalau ada yang mau kerjasama lewat sosmed, obrolannya stay di sosmed itu atau diarahin ke email? Soalnya takut sama scammer. Eh, pernah hampir kena, aduh kasihan kamu Novita yang sabar ya. Jadi kalau dari sosial media memang ini ya, ini biasanya agensi ini suka banget nge-DM lewat sosmed karena lebih mudah. Nah, biasanya kita juga nggak tahu kayak ini agensi beneran apa bohongan ya, apa nge-scam gitu. Jadi, menurutku tanggepin aja dulu lewat sosial media sampai dia menanyakan email atau WhatsApp gitu. Nah, untuk teman-teman yang masih pakai WhatsApp yang mungkin ada data-data konfidensial, takut dibajak, takut dihack karena nomornya penting banget gitu ya. Itu sebaiknya bikin WhatsApp yang berbeda gitu. WhatsApp for business juga bagus untuk referensi klien ke akun teman-teman gitu. Jadi lebih aman untuk WhatsApp personalnya gitu. Walaupun aku juga masih pakai WhatsApp personal sih sejujurnya gitu. Karena males gitu. Jadi menurutku kalian pastikan aja di sosial media apakah orang itu benar, kalian bisa buka akun yang ngekontak, bisa buka company yang nge-hire itu company mana, lihat di mana,
Pokoknya sih selama kita tidak mengeluarkan uang sih sebenarnya tidak rugi ya. Selama tidak mengeluarkan uang dan tidak mengeluarkan sketsa ataupun ide, ya, ya gitu. Nah, untuk sejauh mana ide itu disampaikan, nanti di masterclass dibahas ya. Tetap promosi. Gimana nentuin harga awalnya, Kak? Panjang ini ceritanya, nanti nggak habis-habis ya. Oke, kita lanjut ke kelas berikutnya, oke? Kak, kalau mix account gimana caranya biar nggak alay juga? Kayaknya kayaknya mungkin aku juga dibilang alay kali ya sama orang-orang gitu. Cuman asli percaya diri aja gitu. Kalian update terus apa yang kalian suka, karya juga di-update terus. Soalnya ya gimana kalau orang-orang komentar cuman lihat sekali, ya nggak akan merubah personality kita gitu. Siapa tahu kita gede nanti di sananya ya. Kapan tahu gitu. Jadi ya udah di-update terus. Kalian harus percaya diri sobat, percaya diri. Oke? Nah, karena dia dulu gimana cara nemuin style Kakak, ini juga sama. Tapi sebenarnya aku nggak ngomongin style sih, aku ngomongin soal profesional sih. Mungkin, kita bisa ngobrol-ngobrol di lain tempat ya, soalnya nanti aku dimarahin Alma di sini kelamaan ngebacotnya, oke? Nah, hai Kak, penambahan watermark di karya itu penting nggak ya? Soalnya beberapa kasus ilustrator yang karyanya dicuri. Tapi kalau pakai watermark kadang ganggu estetika karyanya. Makasih. Watermark itu ya memang agak, menakutkan ya. Aku pun juga, salah satu ilustrator yang kayak, apa ya, pakai nggak ya watermark gitu. Cuman kalau misalnya teman-teman udah menemukan gaya sendiri dan, sampai circle ketiga itu udah tahu gitu kalau karya kalian tuh kayak gitu, menurutku udah pede aja lah gitu, nggak perlu pakai watermark karena ya dia mah niru gua gitu. Kayak gitu kayak. Jadi, menurutku watermark mungkin baik digunakan, cuman kurang enak aja gitu kalau buat jadi portfolio gitu. Jadi mungkin bisa diakalin. Nah, temenku ada yang pernah bikin watermark di ornamen gambarnya gitu. Jadi nama dia dibikin kayak huruf P jadi bangku, huruf apa S jadi apa ular gitu. Gitu-gitu kayak sesuai kreatif kalian aja. Jadi misalnya ada orang yang nyomot elemen kalian, kalian bisa bilang itu tuh watermark tuh di situ tuh gitu. Nggak tahu kan lu gitu. Bisa kayak gitu. Halo Kak, izin bertanya, menurut Kakak konsisten dalam upload karya itu bagusnya berapa kali ya? Apakah wajib memaksakan diri mengikuti konsistensi tersebut? Sedangkan banyak yang bilang kalau nggak mood karyanya nggak bagus, begitu Kak. Ya, aku termasuk orang yang moody juga ya. Jadi kalau kelihatan tuh buat diriku sendiri sih kalau lagi nggak mood kayak karyanya agak off gitu. Cuman aku sih sebenarnya nggak menyarankan untuk apa ya, oh kejar terus. Tapi kalau misalnya teman-teman masih develop akun, itu ada baiknya sih kalian jangan sampai orang-orang kehilangan jejak kalian untuk upload gambar gitu. Kalian terus upload misalnya sebulan benar-benar nggak ada, itu kan kayak kosong banget ya. At least ada story lah gitu. Orang-orang kan sekarang lihat story gitu ya, lihat progres gambar, lihat kalian berkesenian, kayak gitu. Itu baru diupload. Nggak ada rentang waktu yang ini sih, yang fix gitu ya, seenaknya kalian aja. Atau bisa aja gambar, misalnya sekali gambar tuh banyak gambar yang buat diupload. Nah, itu uploadnya satu-satu tuh biar kelihatan, ih produktif banget dia gitu. Padahal mah borongan gitu. Nah, terus kalau Fiverr, Upwork atau freelancer juga worth it ya. Aku sejujurnya belum pernah pakai platform ini ya. Cuman banyak kisah yang bilang kalau platform-platform kayak gini bisa banget bantu teman-teman. Jadi silahkan dicoba, mungkin experience-nya lebih menantang daripada di personal sosial media sendiri, monggo. Wah, udah 8.30 nih. Gimana nih Alma, kita mau lanjut lagi atau ada yang mengangkat tangan sebenarnya dari tadi ya?
Iya, cuman sayang sekali nggak bisa gitu ya kan, bisanya nanti di masterclass. Oke, sebenarnya waktunya udah habis sih Kak. Kalau dari Kak Nadia sendiri lebih baik diudahin aja kita lanjut di masterclass atau gimana Kak? Oh ya, kalau sesuai profit ya saya sih pengennya lanjut masterclass ya biar pada bayar semua. Iya betul Kak. Oke. Mungkin ntar kita lanjut ngobrolnya di masterclass kali ya Kak, biar pada penasaran nih gitu. Jadi buat teman-teman, kalau ntar di masterclass itu teman-teman bisa nanya sampai lama banget, dan waktu itu di 120 menit gitu. Dan itu teman-teman bisa on cam juga on mic gitu. Jadi bisa banget langsung ngobrol sama Kak Nadia gitu. Nah buat ini ada yang ngomong juga nih Kak, ulang lagi dong Kak promonya. Nah untuk promonya itu ntar aku bantu share screen lagi mungkin ya. Sama untuk pendaftarannya itu bisa banget teman-teman ntar di grup WA. Jadi kan teman-teman udah ada grup WA-nya ya. Nah, ntar itu bisa di grup WA di infoin adminnya. Sebentar, aku bantu share screen lagi ya untuk promonya. Aku harus cari dulu filenya. Oke. Oke, aku bantu ya. Mungkin sudah terlihat. Si loading ya. Oke, teman-teman yang masih mau boleh banget di screenshot dulu ya. Jadi ntar kalau teman-teman tag IG Amazing dan juga IG-nya Kanadia, ntar teman-teman bakal dapet diskon 10% sekali lagi. Jadi hanya 90.000 aja, dan ntar itu di masterclass teman-teman bisa interaksi langsung dengan Kanadia dengan on cam, on mic, dan bertanya selama 120 menit gitu ya. Dan itu tuh biasanya kalau di masterclass biasanya banyak tips-tips yang nggak ke-spill juga gitu ya Kak di free class kayak gitu. Jadi kalau yang mau masterclass boleh banget. Untuk batas pendaftaran waktunya nggak ada ya. Jadi untuk pendaftarannya ini bisa sampai hari H kelasnya, karena dia cuman ntar itu kan teman-teman bakal dibuatin grup juga. Nah, jadi aku saranin untuk daftar dari jauh-jauh hari gitu. Oke, mungkin udah pada nge-screenshot juga ya yang ini. Kalau sudah, akan aku tutup untuk kelasnya, karena dia juga sudah selesai untuk pemaparannya, dan mungkin waktu yang terbatas ini, jadi kita nggak bisa terlalu lama ya, teman-teman. Dari Kanadia sendiri gimana, Kak? Sudah? Sudah cukup, anakku sudah menangis. Oke. Mungkin karena dia tidur. Iya, sudah mau melanjutkan aktivitasnya gitu ya. Jadi aku mau berterima kasih banget nih Kak sekali lagi ke Kanadia karena hari ini udah ngasih pemaparan yang keren banget dan bikin teman-teman pengen ikut masterclass-nya mungkin gitu ya. Oke. Mungkin kalau dari aku itu aja sih Kak. Terima kasih untuk waktunya ya Kak sekali lagi. Ya, sama-sama. Makasih ya teman-teman. Makasih juga Kak untuk webinarnya.